Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpunkan kita di rumahnya yang mulia ini. Setelah beberapa minggu kita tidak berjumpa, mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang senantiasa kita rindukan kedatangannya. Ketika kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, tidak saja bersama dengan kami, bersama dengan ustadz-ustadz yang lain, maka kita jadikan pertemuan-pertemuan seperti ini adalah pertemuan yang senantiasa kita harapkan kedatangannya. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, paling tidak kita bisa menanyakan kabarnya. Kaifa haluk? Benar ya? Khair, alhamdulillah. Minimal seperti itu. Kajian kita pada malam hari ini, kita mengambil tema daripada surat Al-Qasas. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu dibuka Al-Qur'annya. Tema kajian kita tentang surat Al-Qasas, yaitu surat yang ke-28 dari Al-Quran, halamannya 385. Ketika kita berbicara tentang sirah an-nabawiyah, sirah Nabi Muhammad SAW, kita sudah sampai kepada kisah Nabi bersama dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Maka kita ingin mengambil sedikit pengetahuan kita tentang orang-orang Yahudi. Kalau di zaman Nabi Musa, mereka itu disebut dengan Bani Israel. Jadi orang-orang Bani Israel. Tentu saja kita mesti meletakkan pikiran kita, orang-orang Bani Israel yang ada di zaman Nabi Musa, orang-orang Bani Israel yang ada di zaman Nabi, atau barangkali orang-orang Yahudi di zaman sekarang. Tentu istilahnya kita mesti meletakkan cara berpikir kita sesuai dengan kondisi zaman di masa itu. Kalau orang-orang Bani Israel di zaman Nabi Musa, maka tentulah mereka umat Islam di zaman itu, karena nabinya adalah Nabi Musa alaihissalam. Mari kita mulai dengan membaca surah Al-Qasas ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta Sin Mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natslu 'alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Natslu 'alaika, kata Allah, kami akan menceritakan kepada engkau daripada naba'nya Nabi Musa, dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam, dengan sebenarnya bil haq, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat naba itu kalau misalnya di dalam Al-Quran itu mengatakan sesuatu yang berita yang besar gitu. Ada kalimat kata hadis, ada khabar, kemudian ada naba. Jadi kalau naba itu berarti sesuatu yang sangat besar. Meskipun begitu, dia pasti tetap relevan dengan kehidupan kita di saat ini. Maka Allah menceritakan, kami akan mengkisahkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, yang mereka itu bersama dengan Bani Israel. Inna fir'auna ala fil ard
wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Kata Allah, sesungguhnya Fir'aun itu kedudukannya adalah ala fil ard. Ala itu dalam bahasa kita itu kedudukannya itu di atas gitu. Artinya dia mempunyai tempat atau kedudukan yang sangat tinggi di atas muka bumi ini. Ala fil ard. Wa ja'ala ahlaha, dan dia menjadikan penduduk-penduduknya itu syi'a, menjadi terpecah belah, berkotak-kotak gitu. Dan begitulah kalau misalnya diktator-diktator di zaman dahulu, para raja-raja di zaman dahulu yang ingin mempertahankan kekuasaannya, maka diantara cara-cara untuk mempertahankan kekuasaannya itu adalah dengan cara memecah belah daripada rakyat tersebut. Dan itu dipakai oleh semua para penguasa, diktator dari zaman dulu sampai sekarang. Siapa saja untuk memainten negara ini supaya dia tetap berkuasa, supaya dia tetap lenggang kekuasaannya itu, maka dia menjadikan penduduknya itu secara terpecah belah. Kalau di zaman Belanda namanya politik divide et impera. Jadi dipecah belah sehingga orang itu tidak bisa bersatu. Cara yang mudah bagi Firaun itu adalah dengan memecah antara bangsa Kipti dengan bangsa Bani Israel. Nah, jadi dipecah dua. Orang-orang Bani Israel ini kemudian dijadikan sebagai budak. Mereka dijadikan sebagai budak. Dan peninggalan-peninggalan daripada sisa-sisa kerajaan Firaun atau Mesir ini hari ini dapat kita lihat bagaimana para budak-budak itu kemudian dipekerjakan untuk membuat piramid yang sangat besar. Jadi piramid itu dibangun di masa kerajaan Firaun itu, dan tingginya sangat luar biasa. Dan di sana dimakamkan para raja-raja, keluarga kerajaan mereka. Wa ja'ala ahlaha syi'a, dan dia menjadikan penduduknya itu terpecah belah, dan kemudian yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka kemudian menjadikan anak-anak laki-laki mereka itu dibunuh, dan kemudian membiarkan anak-anak perempuan mereka itu hidup. Jadi kalau misalnya ada potensi apa saja yang akan menumbangkan kerajaannya itu semuanya dilibas. Maka caranya setiap anak yang laki-laki yang lahir di masa itu dibunuh, dan anak yang perempuan dibiarkan hidup. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Maka kemudian Al-Imam At-Tabari dalam kitabnya menulis, dan juga dalam kitab tafsir yang lain seperti Ibnu Katsir itu juga menulis bahwasanya kenapa Fir'aun melakukan pembunuhan terhadap bayi-bayi ini. Setiap bayi-bayi yang lahir dari laki-laki dari Bani Israel ini kemudian dibunuh. Maka Imam At-Tabari dan Imam Ibnu Katsir itu menuliskan bahwasanya yang pertama, ketika Firaun ini bermimpi bahwasanya ada api yang datang dari Baitul Maqdis. Api yang datang dari Baitul Maqdis kemudian membakar daripada istana kerajaannya dan juga rumah-rumah daripada penduduk orang Kipti. Maka kemudian mimpi ini ditafsirkan sama para pembantunya bahwasanya akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kerajaan dia. Yang kedua juga dicatat. Yang kedua adalah kisah atau cerita turun-temurun di kalangan Bani Israel itu sendiri yang juga mereka tahu bahwasanya dulu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu beliau keluar dari Babilonia, kemudian berangkat ke Palestina. Ketika terjadi musim paceklik di Palestina, beliau pergi ke Mesir.
Begitu sampai di Mesir, nah istri beliau ini diambil oleh Raja Mesir di waktu itu. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kelak kerajaan ini itu akan dihancurkan oleh keturunan daripada Bani Israel. Nah cerita ini kemudian turun temurun sampai di masa Nabi Musa. Maka kemudian Fir'aun mengambil kebijakan. Ketika dia mengetahui tentang hal ini dari para pembantunya, maka dibunuhlah setiap anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel itu. Disembelih, setiap lahir disembelih. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika ribuan bayi itu dibunuh, maka yang terjadi adalah kerajaan Firaun ini mengalami krisis manpower. Bahasa orang Chevron, krisis manpower, artinya tidak ada bangsa pekerja. Karena setiap bayi yang lahir kan dibunuh, yang laki-laki, dan jumlahnya ribuan berlangsung bertahun-tahun. Tentu tidak ada orang yang akan bekerja. Tidak ada orang yang akan bekerja lagi. Kan yang ada perempuan semua gitu. Siapa yang bekerja, yang akan membangun piramid, yang akan menjadi pembersih jalan, yang akan menjadi pembersih tanam-tanaman atau kebun-kebun dari para kerajaan, yang menjadi pembantu-pembantu mereka? Nggak ada lagi. Maka kebijakan ini kemudian dirubah oleh Firaun. Kalau kata pembantunya, ini kalau kebijakan ini diteruskan bisa habis ini, nggak ada lagi orang yang akan bekerja. Maka kata pembantunya, mesti dirubah kebijakan tersebut. Bagaimana caranya? 1 tahun dibunuh semua anak laki-laki, 1 tahun berikutnya dibiarkan hidup. Jadi setahun dibunuh, setahun lagi dibiarkan hidup. Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa, itu lahir ketika kebijakan untuk membiarkan anak laki-laki itu hidup, sehingga lahirlah Nabi Harun. Nah ketika Nabi Musa lahir, maka kebijakan penyembelihan itu dilakukan. Itu ketika masa Nabi Musa. Maka Allah katakan bahwasanya Firaun itu benar-benar adalah orang yang sangat berbuat kerusakan di muka bumi. Innahu kana minal mufsidin. Tidak syak lagi, tidak salah lagi. Dia adalah orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istad'afuna fil ard. Aku hendak, kata Allah Subhanahu wa taala, memberikan anugerah kepada orang-orang yang ditindas ini, kepada orang-orang yang diopres ini. Apa yang hendak Allah berikan anugerah kepada mereka? Yang diberikan anugerah kepada mereka adalah wa naj'alahum a'immah wa naj'alahumul warisin. Yang pertama akan diberikan kepemimpinan, yang kedua diberikan warisan. Jadi orang-orang yang tertindas ini Allah janjikan kepada mereka, nanti mereka itu kan diberikan anugerah berupa yang pertama a'immah, kepemimpinan. Yang kedua nanti mereka yang akan mewarisi. Mereka yang akan mewarisi daripada kepemimpinan itu nanti. Wa numakkina lahum, dan nanti Allah juga akan memberikan kepada mereka itu bahwasanya kepemimpinan itu diberikan, itu akan menjadikan ketakutan daripada Fir'aun bersama dengan bala tentaranya. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahu minhum ma kanu yahdarun. Jadi nanti setelah Allah memberikan kepemimpinan itu kepada mereka, maka nanti kata Allah, Fir'aun bersama dengan Haman, bersama dengan bala tentara itu akan menyaksikan sendiri apa yang mereka takutkan dari mimpi yang dia lihat itu. Dia akan menyaksikan nanti, Allah janjikan seperti itu, bagaimana kehancuran daripada kerajaannya,
bagaimana kehancuran daripada seluruh bala tentaranya, dan itu akan disaksikan nanti apa yang mereka takutkan. Ini sampai dengan ayat yang ke-6 ini. Ini adalah gambaran secara umum. Jadi seperti sebuah film, kita membuat film gitu Pak ya. Ini adalah gambaran secara umum. Ini kondisi daripada kerajaan Mesir dan kerajaan yang dipimpin oleh Firaun, dan di masa itu hidup Nabi Musa. Ini gambaran umumnya. Gambaran umum seperti itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mendekatkan cerita itu kepada intinya. Jadi setelah Allah memberikan gambaran umum, sebagaimana orang membuat film Bu ya. Orang membuat film itu kan pengantarnya dulu diberikan gambaran umum. Nanti setelah itu baru diberikan asal muasal. Maka sekarang kameranya itu ketika kita adakan dalam pikiran kita kamera itu didekatkan ke sebuah rumah, maka Allah memulai dengan kalimat wa auhayna ilaiha. Allah katakan wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Maka kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusukan. Jadi kameranya itu mulai didekatkan, masuk kepada sebuah rumah, yang seorang ibu yang kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki, dan bayi ini kemudian menangis. Tentu saja semua bayi akan menangis ketika baru dilahirkan. Maka kemudian Allah ilhamkan, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kami wahyukan, kami ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusukan anaknya. Kalimat wa auhayna ini kalau misalnya diberikan kepada laki-laki, kami wahyukan, maka laki-laki itu akan menjadi seorang nabi. Jadi orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia adalah laki-laki, maka dia akan menjadi seorang nabi. Tapi kalau bagaimana dengan perempuan? Kalau perempuan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan ilham, keyakinan yang sangat kuat yang Allah tanamkan ke dalam hati Nabi, ibunya Nabi Musa alaihissalam. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Maka kami ilhamkan keyakinan yang sangat kuat ke dalam hati ibunya Nabi Musa agar apa? An ardi'i, supaya menyusukan bayi yang kecil ini. Apakah setelah disusukan itu kemudian bayi ini akan diam seterusnya? Tentu saja tidak. Apakah kemudian bala tentara itu kemudian diam saja ketika mendengar suara bayi menangis? Tentu tidak. Bala tentara Firaun itu senantiasa hadir berpatroli dia di setiap rumah-rumah perkampungan daripada Bani Israel ini, yang kebanyakan dari mereka adalah budak-budak. Itu mereka berpatroli di kampung-kampung itu. Ketika kemudian mendengar suara bayi menangis, maka mulailah mereka kemudian mendobrak daripada pintu-pintu. Begitu pintu-pintu mulai didobrak, maka Allah berikan ilham kepada ibunya Nabi Musa supaya menyusukan anaknya. Andaikan engkau takut, kata Allah, fa'idha khifti alaihi fa'alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani. Kalau misalnya engkau takut, kata Allah Subhanahu wa taala, maka lemparkan, hanyutkan bayi ini ke dalam sungai. Jadi setelah disusukan,
Bayi ini diam, kemudian tentara bergerak. Maka kata Allah, kalau engkau takut, maka lemparkan bayi ini ke dalam sungai. Kemudian Allah katakan lagi, inna radduhu. Bahasanya sampai seperti itu, dipanjangkan, radduhu ilaiki. Sesungguhnya kami akan mengembalikan kepada engkau. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Musa bayi kecil itu akan dikembalikan kepada engkau. Dan kemudian janji Allah lagi, waja'alahu minal mursalin, dan kami akan menjadikannya satu di antara orang-orang yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian hanyutlah bayi yang berada di dalam peti ini, terombang-ambing di dalam sungai ini. Sungai Nil itu bukanlah sungai seperti sungai Siak kita seperti ini, Bu. Sungai Nil itu lebar, Bu, dan dalamnya itu mencapai, mungkin yang paling dalam mencapai 18 meter begitu, dan lebarnya sangat lebar. Kalau di zaman dahulu banyak buaya, banyak krokodil, banyak kuda Nil, dan banyak binatang-binatang buas gitu. Dan itu kemudian dihanyutkan di sana. Tetapi karena ini adalah wahyu ilham yang sangat kuat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka adalah hak Allah untuk melakukan penjagaannya. Maka kemudian ketika bayi yang hanyut ini terombang-ambing, faltaqatahu fir'aunu, kemudian dipungut atau diambil oleh keluarganya daripada Fir'aun. Siapa dia? Allahu a'lam. Kita tidak tahu siapa yang mengambil bayi tersebut. Mungkin saja keluarganya daripada Fir'aun, atau mungkin saja para pembantunya yang sekian banyak. Karena kerajaan Mesir di masa itu adalah kerajaan yang sangat besar, kerajaan yang sangat superpower di masa itu. Maka ketika diambil oleh keluarganya Fir'aun, maka Allah katakan ketika dia mengambil tersebut, bayi tersebut, maka Allah katakan liyakuna lahum aduwwa wa hazana. Ketika dia mengambil itu, liyakuna itu akan menjadi akibat aduwwa wa hazana, akan mengakibatkan sebagai musuh dan ketakutan bagi Fir'aun. Tetapi apakah dia mengambil waktu itu dia sadar? Tidak sadar. Tetapi itu nanti. Maka kemudian berkata istrinya Fir'aun, waqalatim ra'atu Fir'aun, berkata istrinya Fir'aun, apa katanya? Setelah dia mendapatkan bayi tersebut, berkata istrinya, qurratu ainin li walak. Begitu bayi itu dibawa oleh istrinya Fir'aun dan kemudian dihadapkan kepada Fir'aun, maka Fir'aun kemudian mengatakan, bahasa kita itu, bayi siapa itu? Karena setiap bayi yang antara Bani Israel dengan bangsa kita itu tentu saja berbeda, Pak. Tentu saja berbeda. Sama seperti misalnya orang Cina dengan orang pribumi. Ini umpama gitu ya. Ketika bayi-bayi orang Cina itu dengan bayi-bayi kita, atau bayi-bayi orang dari Afrika misalnya begitu, ketika dilihat tentu saja berbeda. Maka ketika Fir'aun melihat bayi ini, dia kemudian mengatakan, bunuh dia. Bayi siapa itu? Bunuh dia. Karena dia memerintahkan untuk membunuh setiap bayi yang lahir dari Bani Israel. Tetapi hebatnya istri daripada Fir'aun ini yang bernama Asiyah binti Muzahim ini, dia kemudian membawa bayi tersebut tanpa mengatakan sepatah kata pun kepada Fir'aun. Dia hanya membawa bayi ini sambil mengatakan, qurratu ainin li, ini adalah kebahagiaan daripada diriku. Dilambangkan dengan bahasa qurratu ainin li. Qurratu itu artinya
apa namanya kebahagiaan atau dinginnya daripada mata kita. Jadi orang di zaman dahulu kalau misalnya terkena pasir di padang pasir, maka matanya kemudian perih. Maka cara untuk memberikan gambaran kebahagiaan terhadap mata itu adalah dengan dinginnya mata. Dan kemudian kalau misalnya orang melihat sesuatu yang sangat membahagiakan mata, maka kemudian matanya akan fokus melihat tersebut. Maka itu digambarkan dengan mata. Begitu juga dengan istrinya Firaun ini, ketika dia melihat bagaimana fokusnya dia melihat kepada bayi Musa ini yang masih mungil itu, dan kemudian di ayat Al-Quran yang lain Allah katakan, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, sungguh aku telah meletakkan kepada Nabi Musa itu, bayi Musa itu, bahwa setiap orang yang melihat kepada dia maka pasti akan jatuh cinta. Allah katakan, Allah letakkan kepada bayi Musa ini, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, aku letakkan cintaku, rasa mahabbahku kepada Nabi Musa. Maka setiap orang yang memandang Nabi Musa itu jatuh cinta. Ketika Fir'aun melihat Nabi Musa, bayi manggil Musa ini, dia jatuh cinta. Ketika Asyah kemudian melihat bayi Musa ini, dia jatuh cinta. Ketika dua orang anak gadis yang dikatakan dalam ayat yang lain, yaitu anaknya Nabi Syuaib, melihat Nabi Musa menolong dia, keduanya jatuh cinta. Ketika kemudian Nabi Syuaib melihat kisah daripada perjalanan Nabi Musa dan diceritakan kepada beliau, Nabi Syuaib jatuh cinta. Allah katakan, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, aku letakkan cintaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Musa, sehingga setiap orang yang memandang Nabi Musa maka dia akan jatuh cinta. Maka ketika dihadapkan bayi Musa mungil ini ke hadapan Fir'aun, maka kemudian Fir'aun pun takjub, dia tertegun melihat Nabi Musa mungil ini. Maka kemudian ketika dia tertegun seperti itu, berkata lagi istrinya. Jadi setelah dilihat sang suaminya yang marah, yang kejam ini, itu kemudian tertegun melihat bayi Musa yang mungil ini, yang lucu ini, cik kan gitu. Maka kemudian berkata istrinya, apa kata istrinya? La taqatuluhu, jangan dibunuh ya bang. Bahasa kitanya, jangan dibunuh ya bang. Jadi setelah tertegun muncul permintaannya jangan dibunuh. Asa ayyan fa'ala, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita. Jadi setelah permintaan pertama jangan dibunuh ya bang, Fir'aun tertegun, diam. Langsung permintaan berikutnya, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita. Asa ayyan fa'ala au nattakhidahu walada, permintaan yang paling pamungkas, atau kita angkat dia sebagai anak. Maka Fir'aun tidak mampu berkata apa-apa lagi selain mengatakan, ya, kita angkat dia menjadi anak angkat. Kenapa? Karena istrinya juga belum punya anak. Maka kemudian di saat itulah Nabi Musa kecil diangkat menjadi the Prince of Egypt, pangeran Mesir. Ini adalah pertama kalinya Nabi Musa kecil kemudian berubah dari keturunan Buddha Bani Israel, pindah kehidupannya ke istana dan menjadi the Prince of Egypt, menjadi pangeran Mesir. Allah katakan, dan kemudian wahum la yash'urun, tidak sadar mereka. Raja itu tidak sadar bahwasanya dia sudah mengangkat orang yang nanti akan menghancurkan daripada kerajaan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kisahnya dengan memindahkan kamera lagi. Nah, jadi kita pindahkan lagi kameranya.
Jadi kalau tadi sudah sampai kepada istana, begitu terjadi kehebohan seperti itu, seperti sebuah film, sekarang kameranya dipindahkan lagi. Kemana diarahkan kameranya lagi? Maka kemudian diarahkan kameranya lagi kepada ibunya Nabi Musa. Allah katakan lagi, wa asbaha fuada ummi Musa farigha. Jadi balik kepada ibunya Nabi Musa. Allah katakan wa asbaha fuada ummi Musa farigha. In kadat la tubdi bihi. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengikat robatona kepada qalbiha, hatinya, maka pasti dia sudah akan berteriak. Jadi hati kita ini, Pak, wa asbaha fuada ummi Musa farigha, dan kemudian wa asbaha, hatinya yang paling dalam daripada ibunya Nabi Musa itu kemudian farigha, kosong daripada rasa kebahagiaan. Hati kita ini dia seperti bawang merah gitu, Pak, dijelaskan oleh para ulama. Dan dalam bahasa Al-Quran itu hati kita ini disebut dengan, pertama sadr, yang kedua disebut dengan qalbu, yang ketiga disebut dengan fuad. Jadi dia berlapis-lapis seperti bawang merah. Lapisan yang paling atas itu disebut dengan sadr. Di bawah sadar ini itu disebut dengan qalbu. Di bawah qalbu ini disebut dengan fuad. Jadi lapisan yang paling dalam sekali disebut dengan fuad. Setiap informasi yang kita peroleh, ketika informasi itu masuk kepada kita, dan itu semua informasi itu masuk ke dalam alam sadar kita, masuk ke dalam lapisan yang terbuat dari hati kita, namanya sadar. Ketika informasi itu masuk lebih dalam lagi dan kemudian menimbulkan gejolak di dalam perasaan kita, dan gejolak itu iya atau tidak, maka hati yang berbolak-balik ini iya atau tidak ini yang disebut dengan qalb. Makanya kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita bermohon kepada Allah agar hati kita yang putih berbolak-balik ini itu tidak dibolak-balikkan. Maka hati lapisan yang kedua yang berbolak-balik ini disebut dengan qalbu. Masuk lagi informasi ini yang paling dalam, ini disebut dengan fuad. Dan tidak ada yang muncul dari perasaan itu kecuali hanya satu pikiran saja. Bisa mungkin sedih saja, bisa keputusan kebahagiaan saja, bisa keputusan keyakinan, ya yakin, hanya satu keputusan. Maka hati yang paling dalam ini oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan hatinya yang paling dalam daripada ibunya Nabi Musa ini kemudian menjadi kosong, dan kemudian dia ingin berteriak, saking dia kemudian tidak tahan lagi, dia ingin berteriak dan mengatakan kepada seluruh manusia, karena informasi itu kemudian balik kepada hatinya yang bolak-balik tadi, qalbu tadi, dan ingin dia berteriak, wahai manusia, di mana anakku? Ya anakku, di mana engkau? Seakan-akan dia mau mengatakan kepada seluruh manusia tentang anaknya yang hilang. Maka Allah katakan, in kadat la tubdi, andaikan hati yang kosong ini, robatona, Allah ikat qalbiha dengan ikatan, maka Allah mengikat hatinya itu dengan ikatan, maka kemudian dia menjadi tenang. Allah katakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in kadat la tubdi bihi laula arrabatana ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Andaikan hati yang berbolak-balik tersebut tidak Allah ikat, maka pastilah dia sudah berteriak kepada seluruh manusia, akan mengatakan, wahai manusia, di mana anakku? Maka hati yang berbolak-balik tadi,
awal daripada ayat itu disebut dengan fuad. Ibu perhatikan, awal daripada ayat itu dikatakan dengan fuad, kemudian dikatakan pada akhir ayat itu dengan qalbu, qalb. Maka hati yang qalbu yang berbolak-balik ini diikat supaya kemudian dia menjadi tenang. Maka kalau misalnya kita mengalami hal-hal yang barangkali kesulitan dalam kehidupan kita, atau barangkali sesuatu yang sangat luar biasa terjadi dalam kehidupan kita, dan kemudian hati kita berbolak-balik, maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati yang berbolak-balik itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi tenang. Ya, pas pada ayat yang ke-10. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai kepada ayat yang ke-10 daripada surat Al-Qasas ini. Ini baru pengantar daripada Nabi Musa bersama dengan Bani Israel. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kisah daripada bayi Musa alaihissalam ini. Kita lanjutkan dengan kuis, Pak ya. Yang pertama, kuis untuk ibu-ibu. Siapa yang pertama kali datang ke masjid, Bu? Siapa ibu-ibu yang awal, yang pertama kali datang ke masjid sebelum maghrib tadi? Siapa, Bu? Ya, silakan ibu yang pakai kain sarung warna hijau. Yang kedua, siapa nama saudaranya Nabi Musa? Harun ya. Ibu yang pakai batik, Pak, apa? Ya. Dua lagi. Siapa nama istri daripada Firaun? Iya, Asia binti Muzahim. Yang ketiga, siapa yang hafal ayat yang kedua daripada surat Al-Qasas? Ayat pertama, angkat tangan, Bu, tanpa lihat Quran. Iya, Bu. Sin mim. Barakallahu fiik. Bapak-bapak, bapak-bapak, pertanyaan yang pertama, siapa yang paling jauh rumahnya dari masjid, Pak? Siapa yang paling jauh rumahnya dari masjid? Diperkirakan saja, Pak. Iya, Bapak, yang paling jauh rumahnya dari masjid. Door prize yang pertama. Yang kedua, sambung ayat, Pak. Sama-sama jauh aja. Pertanyaan yang kedua, sambung ayat, Pak ya. Ya. Yang cepat dapat angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Silakan. Apa, Pak? Ini ya. Silakan, Pak. Pakai mic, Pak. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tamam. Mantap, barakallahu fiik. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama aja orang ya.